Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, Panitia Sertifikasi Dosen dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen atau PTPS, dan juga untuk Bapak Ibu asesor serta tim teknis untuk pelaksanaan sertifikasi dosen di tahun 2020 ini. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan paparan bagaimana kita menyelenggarakan sertifikasi dosen di tahun 2020 yang kita khususkan untuk para asesor dan PSD PTPS. Di tim nasional ada Prof. Ivan Hanafi sebagai ketua dan didukung oleh Prof. Bambang, Prof. Zainuddin, Prof. Azwar, Prof. Subdul Ustad, saya sendiri dan Mas Mahendra. Kita akan ingatkan kembali, kita mengingat bersama-sama tentang penilaian portofolio DIS oleh asesor di PTPS. Karena penilaian portofolio DIS oleh asesor di PTPS merupakan poin yang sangat penting dalam proses sertifikasi dosen, sehingga menghasilkan dosen yang profesional di bidang sesuai dengan bidang ilmunya. Rambu-rambu dalam penyusunan narasi deskripsi diri, sebagaimana yang telah disampaikan kepada para DIS, kita perlu sampaikan, kita perlu ulang-ulang kepada Bapak Ibu semua selaku asesor dan PSD PTPS, bahwa narasi deskripsi diri dalam portofolio DIS merupakan contoh nyata. Sekali lagi, merupakan contoh nyata, bukan apa yang seharusnya. Das Sein, jadi yang disampaikan dalam deskripsi diri adalah Das Sein, contoh nyata, apa yang telah dikerjakan oleh DIS dan apa yang sedang dikerjakan oleh DIS, bukan apa yang seharusnya dilakukan oleh dosen. Jadi dalam nanti melihat narasi deskripsi diri dalam memberikan penilaian, asesor perlu ingat bahwa narasi deskripsi diri merupakan contoh nyata. Yang kedua, bahwa narasi deskripsi diri yang ditulis oleh DIS mesti sesuai dengan kurikulum vitae dari DIS yang telah mereka kumpulkan di Sister. Berikutnya, rambu yang ketiga adalah bahwa narasi setiap butir minimal 150 kata. Setiap butir dari deskripsi diri minimal 150 kata. Jika yang bersangkutan atau DIS narasi deskripsi dirinya kurang dari 150 kata, maka penilaiannya tidak bisa optimum, maksimum 3. Perlu diingat bersama bahwa narasi deskripsi diri tidak ada gambar, tidak ada diagram, tidak ada rumus maupun tabel. Karena narasi deskripsi diri merupakan deskripsi yang sangat unik untuk setiap DIS, maka dalam penyusunannya pun sudah diingatkan bahwa narasi harus disusun berdasarkan indikator penyusunan deskripsi diri yang ada dalam rubrik penilaian. Sehingga mestinya narasi deskripsi diri untuk setiap DIS selalu unik karena merupakan contoh nyata yang dilakukan, yang dialami oleh DIS tersebut. Kita ingat bersama-sama tentang unsur dan butir dalam narasi deskripsi diri. Unsur pertama adalah pengembangan kualitas pembelajaran, di mana dalam unsur pertama ini, ada 5 butir yang harus dituliskan oleh DIS dalam narasi deskripsi dirinya. Untuk pengembangan kualitas pembelajaran atau unsur pertama, ada usaha kreatif, ada dampak perubahan yang merupakan pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan yang pertama. Usaha kreatif dan dampak perubahan, sekali lagi, ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, bukan yang lain. Pada unsur yang pertama, pengembangan kualitas pembelajaran,
Untuk butir yang ketiga berkaitan dengan kedisiplinan, keteladanan, dan penyikapan terhadap kritik. Tiga-tiganya harus merupakan dalam ranah pelaksanaan pembelajaran. Jadi, disiplin, keteladanan, keterbukaan terhadap kritik harus ditulis berdasarkan pengembangan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para DYS. Pada unsur yang kedua, yaitu pengembangan keilmuan dan keahlian, ada 5 butir yang harus dituliskan narasinya oleh para DYS. Yang pertama adalah menyebutkan atau memiliki karya-karya ilmiah atau seni yang dihasilkan oleh DYS, kemudian menuliskan makna dan kegunaan dari publikasi karya ilmiah tersebut, dan yang ketiga adalah apa nilai inovasi dari karya yang disebutkan pada butir 6. Butir 6, butir 7, dan butir 8 mestinya sangat berkaitan, harusnya berkaitan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Dalam rubrik penilaian karya ilmiah dosen yang dilakukan sudah ada bahwa yang dapat dinilai adalah artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah, internasional, nasional terakreditasi, tidak terakreditasi, dan lokal. Pada bahasan berikutnya nanti kita akan samakan persepsi mana yang internasional, nasional terakreditasi, tidak terakreditasi, dan lokal ini, sehingga kita akan memperoleh persepsi yang sama bagi para asesor. Publikasi karya ilmiah yang kedua berkaitan dengan artikel yang dipublikasikan atau diseminarkan di seminar internasional dan seminar nasional, serta poster. Rubriknya Bapak Ibu dapat melihat kembali di dalam buku panduan. Kita akan bicarakan pada slide berikutnya adalah berkaitan dengan persepsi kita, bagaimana cara menilainya. Yang berikutnya, selain karya ilmiah dalam bentuk artikel yang dipublikasi, DYS dapat juga submit untuk butir ke-6 adalah karya seni monumental. Karya seni monumental sudah ada penjelasannya di dalam rubrik. Bapak Ibu dapat melihatnya secara langsung di dalam rubrik atau buku panduan penilaian. Pada unsur yang kedua, pengembangan keilmuan dan keahlian, juga DYS diminta untuk mengisi, menarasikan butir tentang konsistensi dan target kerja. Konsistensi dan target kerja itu berkaitan dengan pengembangan keilmuan. Konsistensi berkaitan dengan pengembangan keilmuan, baik dari pendidikan yang dia peroleh, kemudian karya ilmiah yang dihasilkan, ataupun pengembangan keilmuannya. Sehingga konsistensi dan target kerja merupakan satu kesatuan dalam pengembangan keilmuan atau keahlian dari DYS, tidak dapat dipisahkan. Unsur yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat, di mana dalam PKM ini juga ada 5 butir yang harus dinarasikan oleh para DYS. 3 butir pertama berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh DYS, apa yang dilakukan DYS dalam pengabdian kepada masyarakat, penerapannya seperti apa dari implementasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dampak perubahan yang dihasilkan dari pengabdian kepada masyarakat itu, serta butir tentang dukungan masyarakat terhadap pengabdian kepada masyarakat. Sehingga butir ke-11, 12, dan ke-13 merupakan satu kesatuan untuk penerapan keilmuan atau keahlian dalam pengabdian kepada masyarakat. Butir berikutnya dalam pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan kemampuan komunikasi dan bekerja sama yang dimiliki oleh DYS
dalam program pengabdian kepada masyarakat. Jadi 14 dan 15 butir ini adalah butir yang berkaitan dengan kemampuan dari DYS dalam program pengabdian kepada masyarakat dalam hal kemampuan berkomunikasi dan kemampuan bekerja sama. Untuk unsur yang keempat adalah unsur manajemen atau pengelolaan institusi. Di sini juga ada 5 butir yang harus diisi oleh para DYS. Yang pertama adalah implementasi kegiatan dari pemikiran untuk peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan institusi baik pada level universitas, fakultas, jurusan, laboratorium, manajemen sistem informasi akademik, kepegawaian, dan lain sebagainya, serta dukungan institusi terhadap kontribusi nyata dari dosen berupa pemikiran untuk meningkatkan kualitas manajemen atau pengelolaan institusi. 3 but yaitu berkaitan dengan kendali diri, tanggung jawab, dan keteguhan pada prinsip yang ditunjukkan oleh dosen dalam mengimplementasikan manajemen pengelolaan institusi. Sekali lagi perlu Bapak Ibu semuanya ingat bahwa butir ke-18, ke-19, dan 20 itu merupakan narasi yang harus dibuat oleh DYS yang berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan institusi, bukan pada bidang atau unsur yang lain. Unsur yang terakhir berkaitan dengan peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Ada 4 butir yang harus diisi atau dinarasikan oleh para DYS yang berkaitan dengan peran DYS berupa kegiatan atau pemikiran untuk meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan dan bagaimana dukungan institusi terhadap kegiatan atau pemikiran untuk meningkatkan kualitas kemahasiswaan dari para DYS. 2 butir terakhir berkaitan dengan bagaimana interaksi dari DYS dalam peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan dan manfaat apa yang dirasakan oleh mahasiswa atau institusi terhadap pemikiran atau peran dari dosen dalam peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan tersebut. Jadi ada 24 butir total dari portofolio atau naskah deskripsi diri yang harus disusun oleh para DYS. Dalam hal penilaian portofolio DYS di PTPS, ada beberapa hal yang harus diingat dan harus diperhatikan oleh para asesor dan juga Bapak Ibu PSD di PTPS. Topik-topik ini merupakan rangkuman dari perjalanan waktu pelaksanaan sertifikasi dosen sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 kemarin. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian portofolio DYS di PTPS. Yang pertama berkaitan dengan penilaian pekerti atau AA sebagai substitusi dari nilai bahasa Inggris dan nilai potensi akademik sebagai salah satu komponen dalam penilaian nilai atau penilaian gabungan. Yang berikutnya berkaitan dengan topik pemeriksaan dari CV dari DYS, kemudian penilaian butir ke-6 dari deskripsi diri berupa publikasi karya ilmiah ataupun seni. Berikutnya adalah penulisan komentar penilaian oleh asesor. Yang berikutnya adalah vonis K karena kemiripan deskripsi diri atau karena sebab yang lain. Vonis K merupakan vonis mati
yang dapat diberikan oleh asesor kepada DYS. Topik berikutnya berkaitan dengan penilaian portofolio oleh asesor, termasuk berkaitan dengan tugas dan kewenangan dari asesor ketiga. Berikutnya adalah berkaitan dengan administrasi dari penilaian portofolio di PTPS, yaitu penandatanganan berita acara penilaian di Form M11 dan juga yudisium internal. Dan yang terakhir berkaitan dengan evaluasi kinerja dari Bapak Ibu asesor. Yang pertama berkaitan dengan penilaian pekerti AA sebagai pengganti nilai bahasa Inggris dan nilai potensi akademik. Perlu Bapak Ibu ingat kembali bahwa DYS dapat mensubstitusi NBI atau NPA ini jika memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah yang bersangkutan sudah berjabatan lektor atau lektor kepala. Atau yang bersangkutan adalah merupakan asisten ahli dengan masa jabatan 20 tahun. Jika yang bersangkutan secara sistem dapat melakukan substitusi NBI atau NPA, maka yang bersangkutan DYS dapat melakukannya. Pada saat D4 ke D5, proses D4 ke D5, sistem telah menghitung nilai dari NBI atau NPA itu yang digantikan dengan pekerti AA itu dengan skor 4. Namun sistem tidak dapat melakukan validasi dan penilaian terhadap dokumen yang disertakan dalam pekerti atau AA sebagai substitusi NBI atau NPA. Sehingga Bapak Ibu sebagai asesor harus melakukan penilaian untuk kemudian akan dihitung kembali nilai gabungan dari masing-masing DS yang menggunakan fasilitas substitusi ini. Perlu penyamaan persepsi antar asesor dalam menilai dokumen sertifikat pekerti atau AA dan dokumen pendukungnya, di mana sertifikat pekerti atau AA yang dapat digunakan, yang sah digunakan sesuai dengan buku 1 halaman 7 di buku Sirdos, harus dikeluarkan oleh institusi yang diakui oleh kementerian. Keabsahan sertifikat pekerti AA itu yang dikeluarkan oleh yang pertama adalah perguruan tinggi yang pernah ditetapkan sebagai PTPS. PTPS sudah mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2020. Berikutnya, dapat pula sertifikat pekerti AA diterbitkan oleh Kopertis atau L2 Dikti yang bekerja sama dengan perguruan tinggi yang pernah ditetapkan sebagai PTPS, seperti poin 1, dan atau perguruan tinggi yang pernah memperoleh akreditasi institusi dengan status unggul atau A. Jadi, jika sertifikat pekerti AA diterbitkan oleh institusi di luar 2 tersebut, maka tidak diakui. Kerjasama Kopertis atau L2 Dikti terhadap perguruan tinggi dengan perguruan tinggi, misalnya dapat dengan cara mengundang narasumber dari perguruan tinggi tersebut, atau dapat pula ditunjukkan dengan mencantumkan nama perguruan tinggi di dalam sertifikat. Jenis atau model sertifikat seperti apa yang dapat diunggah dan diakui? Yang pertama adalah merupakan hasil pindai atau scanning dari sertifikat asli. Bapak Ibu dapat mengecek keaslian sertifikatnya berdasarkan hasil pindai. Yang kedua adalah boleh DYS untuk mengunggah fotokopi dari sertifikat yang telah dilegalisasi. Jadi hasil scanning dari fotokopi sertifikat yang telah dilegalisasi oleh institusi penerbit sertifikat. Berikutnya adalah DYS dapat pula mengunggah surat keterangan pengganti sertifikat
manakala sertifikat atau fotokopinya hilang yang dikeluarkan oleh institusi penerbit sertifikat yang menjelaskan bahwa DYS pernah memperoleh sertifikat tersebut. Jadi ada 3 jenis atau model sertifikat yang dapat diakui dan diunggah oleh para DYS. Sedangkan kelengkapan dokumen pendukung dari sertifikat tersebut dapat dicek ada atau tidaknya dokumen yang sesuai dengan klaim oleh DYS. Hal ini akan mempengaruhi penilaian atau scoring dari dokumen pekerti AA sebagai pengganti nilai bahasa Inggris atau nilai potensi akademik. Adapun penskoran dapat dilakukan sesuai dengan rubrik. Mohon Bapak Ibu pahami bahwa rubrik ini perlu dipahami bersama bahwa DYS yang secara sah menggunakan sertifikat pekerti AA akan diberikan scoring minimal 4 dengan catatan bahwa sertifikat yang diunggah itu adalah sah, misalnya diterbitkan oleh perguruan tinggi yang pernah jadi PTPS atau oleh L2 Dikti atau Kopertis yang bekerjasama dengan PT yang diakui tersebut. Jika DYS itu mengunggah misalnya RPS atau GPPP zaman dahulu, atau mungkin mengunggah kontrak perkuliahan, maka dapat diberikan nilai 5. Jika ditambah dengan kisi-kisi soal, ada evaluasi proses pembelajaran, ditambah dengan evaluasi hasil pembelajaran, maka diberikan skor 6. Jika ditambah dengan analisis instruksional, atau mungkin satu bab bahan ajar, maka DYS dapat diberikan skor 7. Dengan catatan bahwa semua dokumen ini adalah sah dan tidak ada fraud di dalamnya. Topik berikutnya berkaitan dengan pemeriksaan CV dari DYS. Di dalam sistem sudah ditetapkan bahwa sebelum asesor menilai deskripsi diri DYS, maka asesor harus melihat CV dari DYS tersebut. Jika asesor belum melihat CV dari DYS, maka asesor belum dapat melakukan penilaian deskripsi diri. Hal ini dilakukan jika DYS tidak menggunakan substitusi pekerti atau AA. Jika DYS menggunakan substitusi pekerti atau AA, maka asesor harus melakukan penilaian dari dokumen pekerti AA terlebih dahulu, baru kemudian asesor dapat melakukan penilaian deskripsi diri DYS dengan terlebih dahulu melihat CV-nya. Segala aktivitas dari para Bapak Ibu asesor akan dicatat dalam log di sistem yang dapat digunakan sebagai analisis dari pelaksanaan penilaian dari portofolio deskripsi diri DYS. Dalam hal ini, asesor harus mengkonfirmasi dari isi narasi pada masing-masing butir, pada setiap butir deskripsi diri dari DYS dengan isi CV dari DYS. Sekali lagi, dalam sertifikasi dosen ini, DYS tidak diminta untuk mengunggah bukti fisik dari masing-masing narasi yang disebutkan untuk setiap butirnya. Hanya butir 6 yang diminta untuk mengunggah atau mencantumkan publikasi karya ilmiah atau seni. Asesor perlu juga melihat isi dari narasi butir deskripsi dari DYS agar dapat diketahui apakah sejalan atau tidak sejalan dengan data pada CV DYS. CV DYS mengatakan X, tapi narasinya mengatakan Y. Bahkan, pada beberapa narasi deskripsi diri dari DYS, ada yang tidak sinkron. Tadi sudah disebutkan misalnya pada unsur pertama tentang pengembangan kualitas pembelajaran, usaha kreatif, dampak perubahannya tidak nyambung. Padahal itu merupakan satu kesatuan. Asesor dapat melihat kembali
kesesuaian, kesinkronan dari narasi antar butir dari DD sesuai dengan unsur dalam deskripsi diri. Kita sudah memetakan sumber dari kurikulum vitae yang dapat dilihat oleh para asesor berkaitan dengan unsur penilaian deskripsi diri. Unsur pengembangan kualitas pembelajaran, para asesor dapat melihat riwayat pengalaman mengajar, kemudian produk bahan ajar. Pada unsur pengembangan keilmuan atau keahlian, asesor dapat melakukan pengecekan riwayat pendidikan S1 sampai S3-nya atau S2 kalau memang masih S2, penelitian, publikasi karya ilmiah, konferensi, atau seminar yang telah dilakukan oleh para DYS. Sedangkan untuk unsur pengabdian kepada masyarakat, pada butir 11 sampai dengan 15, asesor dapat melihat riwayat pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan profesional yang dilakukan oleh DYS. Sedangkan pada unsur manajemen atau pengelolaan institusi, asesor dapat melihat riwayat jabatan dalam pengelolaan institusi dan riwayat yang sesuai dalam CV. Hal ini untuk dapat menilai dari implementasi kegiatan dari usulan atau pemikiran dari DYS, dukungan institusi, kendali diri dan tanggung jawab, serta keteguhan pada prinsip oleh para DYS. Sedangkan pada unsur terakhir, yaitu peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan, para asesor dapat melihat dalam CV peran kegiatan dalam kegiatan peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan yang ada di dalam sister. Topik yang cukup hangat untuk dapat dilakukan penyamaan persepsi adalah penilaian pada butir ke-6 deskripsi diri pada publikasi karya ilmiah. Hal yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui dan mungkin kita ingat kembali bahwa penilaian dari butir ke-6 itu harus sesuai dengan matriks atau rubrik penilaian sebagaimana yang telah kita tampilkan pada awal. Dalam hal ini, scoring atau penskoran dari butir ke-6 ini tidak perlu memerhatikan urutan penulis. Jadi, DYS dengan urutan penulis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya tetap diakui. Tidak akan mempengaruhi dari scoringnya. Yang kedua, yang perlu kita samakan persepsi berkaitan dengan artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau kategori A itu adalah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terindeks oleh lembaga pengindeks bereputasi. Itu masuk kategori A. Sedangkan masuk kategori B atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang dimaksud di sini adalah sama dengan peringkat SINTA 1 dan 2. Sedangkan jurnal ilmiah tidak terakreditasi atau kategori D di dalam tahun 2020 ini disamakan dengan peringkat SINTA 3 sampai dengan 6. Sedangkan artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah yang belum masuk ke SINTA tetapi sudah ber-ISSN atau jurnal lokal, maka itu merupakan kategori F. Jadi, kalau artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang tidak ber-ISSN dan tidak masuk ke SINTA, maka tentu ini bukan disebut sebagai artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah. Berikutnya yang perlu dipahami bersama adalah untuk karya ilmiah yang dapat dinilai di dalam seminar adalah artikel atau full paper yang dipublikasi atau dipresentasikan dalam seminar. Tentu Bapak Ibu harus melihat bukti sertifikat dan full papernya, baik untuk level internasional maupun untuk level nasional. Yang masuk pada kategori C untuk nasional dan D untuk
nasional. Bapak Ibu, para asesor dalam melakukan penilaian harus memastikan bahwa artikel yang ditulis oleh yang disajikan itu adalah benar-benar harus ditulis oleh DIS tersebut dengan cara menelisik keberadaan artikel melalui URL jurnal penerbit. Mengapa? Karena pada beberapa waktu yang lalu ditemukan beberapa artikel yang diklaim oleh DIS, namun ternyata tidak ada bukti bahwa itu diterbitkan oleh penerbit yang diklaim. Oleh sebab itu, Bapak Ibu perlu untuk melakukan tracing terhadap artikel yang diunggah oleh para DIS. Karena penilaian portofolio DIS itu dilakukan oleh asesor yang serumpun dengan rumpun ilmu dari para DIS, maka jika para asesor menemukan artikel yang substansinya tidak sesuai dengan bidang ilmu DIS, maka asesor dapat menyesuaikan penilaian pada butir ke-6 dan butir ke-8. Jadi, jika ada barangnya, ada artikelnya, benar, namun substansinya tidak sesuai dengan bidang ilmu DIS, sehingga mengurangi profesional dari para DIS, maka dapat disesuaikan nilainya. Misalnya ada DIS, rumpun ilmunya, misalnya bidang ilmunya fisika, tapi menuliskan tentang tata cara minum obat. Maka ini tidak sesuai tentunya. Maka asesor dapat melakukan penyesuaian nilai pada butir 6 dan butir sampai butir ke-8. Jika ditemukan sebagaimana saya sebutkan tadi, ada karya ilmiah yang diklaim oleh DIS, namun ternyata diduga dan dapat dibuktikan bahwa terjadi pemalsuan ataupun ada plagiasi pada karya ilmiah tersebut, maka asesor harus memberikan vonis K. Vonis K sekali lagi adalah vonis kiamat atau vonis mati yang dapat diberikan oleh para asesor. Dengan vonis K, maka DIS otomatis akan tidak lulus. Beberapa hal berkaitan dengan penulisan komentar asesor, bahwa asesor tidak diperkenankan untuk menuliskan komentar terhadap penilaian deskripsi DIS yang tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti misalnya, asesor berkomentar bagus, padahal hasil penilaian deskripsi DIS tidak lulus, atau sebaliknya. Karena hal ini akan memunculkan pertanyaan dari para DIS ketika yudisium diumumkan kepada mereka. Asesor juga tidak diperkenankan untuk berkomentar terhadap sesuatu yang tidak berkaitan dengan penilaian deskripsi dirinya. Misalnya, mengomentari tentang hal-hal yang dilakukan oleh DIS, karena misalnya pada saat itu pas kenal yang dinilai, maka tidak boleh. Komentar harus sesuai dengan penilaian deskripsi diri. Kemudian, berikutnya adalah asesor tidak diperkenankan untuk berkomentar tanpa adanya dasar yang memadai. Sebagai contoh, terjadi pada beberapa waktu lalu, komentar tentang alasan vonis K, komentar tentang ada tidaknya artikel pada jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan lain-lain. Beberapa asesor melakukan komentar, namun tidak ada dasar yang memadai sehingga menimbulkan kebingungan dari para DIS. Jika DIS itu lulus, maka tidak ada masalah. Namun jika DIS ternyata tidak lulus, maka tentu akan menimbulkan masalah ketika mereka merasa kebingungan dengan komentar dari para asesor. Perlu diingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya, pada asesor, pada PSD PTPS, bahwa vonis K atau vonis kiamat atau vonis mati dapat diberikan oleh asesor kepada DIS jika ditemukan adanya kemiripan sesuai dengan kriteria. Nanti kita akan sampaikan bagaimana kriteria dari
kemiripan itu. Berikutnya yang kedua, selain misalnya ada kemiripan, bisa juga karena adanya isian narasi deskripsi diri yang kosong. Ada satu butir saja yang kosong, maka dapat diberikan vonis K dari 24 butir itu. Termasuk untuk publikasi karya ilmiah jika asesor menganggap bahwa tidak ada publikasi karya ilmiah. Berikutnya adalah ada dokumen solusi nilai bahasa Inggris atau nilai potensi akademik atau dari pekerti atau AA yang tidak valid atau tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya, beberapa waktu yang lalu ditemukan dokumen yang diunggah oleh DYS berupa kertas putih kosongan yang diklaim sebagai dokumen pekerti atau AA. Atau misalnya juga ditemukan dokumen pekerti atau AA yang dikeluarkan oleh institusi yang tidak diakui. Asesor dapat memberikan vonis K. Atau dapat diberikan nilai vonis K atau vonis K jika terbukti adanya fraud pada data atau dokumen. Jadi ketika ada fraud pada data atau dokumen, ada pemalsuan di sana, maka vonis K dapat diberikan oleh asesor kepada DYS yang bersangkutan. Berikut adalah kita ingatkan kembali bahwa vonis K karena kemiripan narasi deskripsi diri itu harus memenuhi rambu-rambu kemiripan ini. Sister atau sistem CDOS akan memberikan data checking kemiripan atau text similarity test yang merupakan data awal dari para asesor untuk melakukan vonis K jika memang memenuhi. Asesor perlu memperhatikan jumlah butir yang dinyatakan ada kemiripan, bukan jumlah kasus kemiripannya. Jadi yang dilihat selain kemiripannya, tingkat kemiripannya juga jumlah butirnya. Dan nantinya ketika asesor melakukan vonis K, maka asesor perlu menuliskan alasan dan komentar dari asesor mengapa asesor memberikan vonis K karena kemiripan narasi deskripsi diri. Jadi mohon untuk diingat kembali bahwa tingkat kemiripan yang disebutkan dalam sistem itu merupakan hasil awal, indikasi awal, text similarity test. Namun untuk tingkat akurasinya sudah sangat tinggi. Bapak Ibu dapat memberikan vonis K kepada DYS jika ditemui salah satu saja dari kriteria ini. Yang pertama adalah kemiripannya lebih besar atau 90 atau sama dengan 90% untuk paling sedikit satu butir DD saja. Satu butir DD misalnya dari 24 butir itu ada mirip 90%, maka dapat divonis K. Yang kedua, kalau ada 2 butir dengan kemiripan lebih besar dari atau sama dengan 80%, paling sedikit, maka juga dapat memberikan vonis K, Bapak Ibu asesor. Atau jika menemukan kemiripan lebih besar atau sama dengan 70% untuk paling sedikit 3 butir DD. Jadi 3 butir DD bukan 3 kasus, tapi 3 butir deskripsi diri. Atau kemiripan 60% lebih besar atau sama dengan 60%, paling sedikit untuk 4 butir DD, atau kemiripan lebih besar atau sama dengan 50%, paling sedikit untuk 5 butir DD. Itu Bapak Ibu dapat memvonis K. Misalnya ada butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 5. Ada 5, itu kemiripannya masing-masing misalnya 55, 56, 51, 50, maka dapat dilakukan vonis K. Tapi kalau 50 pada butir 1 pada dengan DSA, 50% lagi pada butir 1 yang sama pada peserta lain misalnya, kemudian butir 1 juga mirip dengan yang lain 50% juga, maka itu masih dianggap 5% untuk satu butir.
apa yang dilakukan ketika tidak memenuhi kriteria ini, namun ada kemiripan, tentu Bapak Ibu dapat menyesuaikan skor dari butir tersebut. Misalnya diberikan skor 1 atau skor 2 dan seterusnya sesuai dengan tingkat kualitas dari narasi deskripsi diri yang ditulis oleh para DYS. Nah, berikutnya adalah ini tugas dari PSD-PTPS manakala pada saat pengecekan ada speed scoring. Speed scoring adalah peristiwa di mana ada dua asesor yang menilai deskripsi diri DYS, kemudian ditemukan ada perbedaan penilaian dengan selisih perbedaannya itu lebih dari 3. Misalnya, asesor pertama memberikan skor 2, asesor kedua memberikan skor 7, maka perbedaannya adalah 5. Maka ini akan terjadi speed scoring. Apa yang harus dilakukan oleh PSD-PTPS? Yang dilakukan adalah rekonsiliasi dari kedua asesor tersebut. Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bagaimana dengan nilai dua asesor tersebut. Jika setelah dilakukan rekonsiliasi antar asesor tersebut tidak terjadi kesepakatan, maka Ketua PSD-PTPS dapat menugaskan asesor ketiga, di mana kita ini harus highlight bahwa tugas asesor ketiga hanya untuk memilih skor mana yang lebih sesuai untuk digunakan, bukan menilai ulang dari seluruh butir. Jadi kalau speed scoring itu ada 2 butir, maka tugas asesor ketiga hanya memilih 2 skor yang telah diberikan oleh asesor pertama dan kedua, mana yang dipakai. Hanya itu saja, tidak melakukan penilaian baru. Yang kedua, kasus kedua adalah manakala terjadi split decision atau terjadi perbedaan kesimpulan penilaian oleh 2 asesor. Satu asesor menyatakan seluruh nilainya itu lulus, asesor kedua menyatakan tidak lulus. Maka dilakukan rekonsiliasi dari penilaian kedua asesor itu. Nah, jika tidak terjadi kesepakatan, maka PSD-PTPS tidak menugaskan asesor ketiga. Namun, PSD-PTPS hanya dapat melakukan perhitungan rata nilai akhir dari kedua asesor sebagai hasil dari penilaian deskripsi diri. Jika satu asesor sudah menetapkan vonis K, sedangkan asesor kedua tidak menilai vonis K, maka setelah rekonsiliasi dilakukan dan tidak terjadi kesepakatan, maka yang terjadi adalah bahwa DYS dikenakan vonis K. Bapak Ibu perlu dipahami, perlu dicegah, perlu ada peringatan kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu asesor, untuk tidak ada lagi kasus pencatatan akun asesor oleh pihak lain yang tidak berwenang dalam menilai portofolio DYS. Yang kedua, durasi waktu penilaian untuk diperhatikan. Jangan sampai penilaiannya tidak wajar. Misalnya menilai 24 butir dalam waktu setengah menit, maka tentu ini sangat tidak wajar. Berikutnya adalah scoring yang tidak wajar untuk masing-masing butir deskripsi diri. Semuanya 7 atau semuanya 1 dan seterusnya. Semuanya 6 dan seterusnya. Maka ini adalah penilaian yang tentu tidak wajar dalam evaluasi. Yang berikutnya adalah adanya kebiasaan dari para asesor yang melakukan penilaian menjelang deadline. Ini bertahun-tahun terjadi, bahkan ditemukan beberapa ada asesor yang tidak dapat menyelesaikan penilaian sampai waktu deadline tiba. Sehingga mohon kepada Bapak Ibu PSD-PTPS dan para asesor semuanya untuk dapat menggunakan waktu penilaian secara baik sehingga deadline penilaian dapat
dipenuhi semua oleh para asesor dan PSD PTPS dapat menyelenggarakan yudisium secara internal. Secara administratif, hal yang perlu dilakukan oleh PSD PTPS dan Bapak Ibu asesor, Bapak Ibu asesor harus menandatangani berita acara hasil penilaian pada form M11 yang sudah disiapkan oleh PSD PTPS. Form M11 ini perlu dilampirkan dalam laporan pelaksanaan kegiatan Setdos untuk masing-masing PTPS. Yang berikutnya, PSD PTPS wajib menyelenggarakan yudisium internal dan dihadiri oleh para asesor. Pada yudisium inilah ditentukan secara internal PTPS kelulusan dari para DIS yang ditugaskan untuk dinilai oleh kementerian kepada PTPS tersebut. Berikutnya yang juga penting adalah berkaitan dengan evaluasi kepada asesor, di mana evaluasi kepada asesor harus dilakukan oleh internal PTPS terhadap pemenuhan atas tugas yang diberikan oleh PSD PTPS. Selain itu, evaluasi juga dilakukan oleh kementerian terkait dengan kewajaran durasi penilaian, kesungguhan asesor dalam penilaian, dan pemenuhan rambu-rambu penilaian apakah sudah dipenuhi oleh para asesor dalam melakukan penilaian. Sehingga penilaian kepada para DIS dapat dilakukan secara baik, berkeadilan. Demikian untuk poin-poin berkaitan dengan penilaian portofolio DIS di PTPS yang dilakukan oleh Bapak Ibu asesor dan juga administrasi oleh PSD PTPS. Secara teknis, simulasi penilaian akan kita sampaikan pada acara sosialisasi. Terima kasih semuanya. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, dapat kita sampaikan dan dapat kita diskusikan pada acara sosialisasi yang dilakukan secara daring pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juni tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.